Shalom saudaraku, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari GPIB Dian Kasih Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Hai saudaraku, kali ini Ceria akan membahas tentang sosok Timotius. Dia merupakan seorang anak muda yang berani melayani dan menjadi teladan bagi kita semua. Yang muda menjadi teladan. Timotius tumbuh besar di kota Listra sebagai anak dari wanita Yahudi bernama Yunike yang adalah orang percaya. Dan ayahnya sendiri berkebangsaan Yunani yang tidak disebutkan namanya. Mungkin karena bukan orang percaya atau sudah meninggal. Nampaknya ibu Timotius adalah orang tua tunggal yang membesarkan Timotius tanpa pengaruh dari ayahnya. Dalam pengasuhannya, ibu Timotius mendapatkan bantuan dari ibunya yang bernama Lois, yang merupakan nenek Timotius yang adalah orang percaya. Timotius tidak dibesarkan sebagai orang Yahudi yang mengikuti adat istiadat Yahudi. Dia baru disunat ketika dewasa dalam bimbingan Rasul Paulus. Ketika Paulus datang ke Listra di Turki pada perjalanan perkabaran Injil yang kedua. Bagaimanapun, Timotius berasal dari keluarga Kristen yang saleh. Ibu dan neneknya merupakan orang-orang yang memiliki iman yang patut diteladani. Hal inilah yang diteladani Timotius muda. Tampaknya Timotius menjadi Kristen sejak kecil atau bahkan sejak lahir dalam bimbingan nenek dan ibunya. Ini diperkuat oleh fakta bahwa Timotius sejak kecil telah bertekun membaca kitab suci, yakni Alkitab Perjanjian Lama. Saat itu belum ada Alkitab Perjanjian Baru. Pelayanan Timotius dimulai ketika ia menyerahkan dirinya untuk disunat dalam usia 15 tahun. Pelayanan Timotius tidak terlepas dari karya Tuhan melalui Rasul Paulus sebagai guru, orang tua, dan sahabat dari Timotius. Timotius mampu menjadi rekan kerja yang terbaik bagi Paulus. Bahkan Rasul Paulus menyebutnya sebagai rekan kerja yang sehati dan setua. Timotius berhasil menjadi anak rohani sekaligus rekan sepelayanan bagi Rasul Paulus. Menurut pembawaannya, Timotius adalah seorang pemalu. Seandainya ia hidup di zaman sekarang, mungkin ia akan disebut sebagai orang yang introvert. Kelihatannya ia segan menghadapi suatu tugas yang sukar, sehingga dalam suratnya kepada orang-orang Korintus, Paulus harus meratakan jalan dia dan misinya. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Dan janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Secara manusia, Timotius tidak sanggup mengemban tugas kepemimpinan gereja yang banyak dan berat itu. Karena pada saat itu Timotius masih muda. Ada beberapa petunjuk yang menjelaskan Timotius adalah seorang yang masih muda. Paulus dalam suratnya yang pertama menekankan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Lalu dalam suratnya yang kedua,
Kira-kira 2 tahun kemudian, ia memperingatkan Timotius, jauhilah nafsu orang muda. Beberapa kali dalam suratnya yang kedua, Paulus mendorong Timotius supaya rela menderita dan jangan takut atau malu, sebab Allah tidak memberi roh ketakutan. Paulus meminta Timotius untuk menjadi tupos, yang artinya teladan, contoh, dan pola bagi jemaat. Leksikon dalam Alkitab Sabda menjelaskan bahwa istilah ini sangat disukai Paulus. Dalam surat-suratnya itu, Paulus meminta agar keteladanan itu menjadi ciri kepribadian dalam kehidupan jemaat. Adapun maksud dari Paulus adalah supaya dengan ciri kepribadian itu, jemaat menjadi teladan, contoh, dan pola bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dengan demikian, keteladanan yang Paulus minta dari jemaat adalah sebagai sarana atau alat untuk mengkomunikasikan Injil kepada orang-orang di sekitar lokasi kehidupan jemaat. Timotius diminta dengan sangat agar menjadi teladan bagi jemaat sekalipun ia muda. Permintaan ini mengandung makna bahwa pelayanan jemaat yang Timotius harus lakukan adalah pelayanan keteladanan. Pelayanan ini tidak dapat dilakukan dengan kata-kata saja, tetapi, dan ini yang penting, dengan sikap dan tindakan yang menjadi anutan bagi seluruh jemaat. Kesatuan kata dan tindakan sangat penting dan berpengaruh dalam pelayanan. Jemaat tidak hanya mendengar kefasihan berbicara dari seorang pelayan, tetapi lebih dari itu, mereka juga ingin melihat keteladanannya dalam bersikap dan bertindak. Bahkan kadang-kadang seorang pelayan kurang fasih dalam berbicara dan berkhotbah, tetapi bila ia mampu menjadi teladan bagi jemaat, ia bisa menjadi pola anutan dalam pelayanan. Keteladanan memang berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Timotius telah banyak mengalami sengsara dan aniaya dalam pelayanannya bersama Paulus. Ia memiliki kelemahan tubuh, yakni penyakit pencernaan. Sehingga Paulus menasihatinya untuk meminum sedikit anggur. Semua itu tidak membuat Timotius mudah tawar hati, atau undur, atau dijadikan alasan untuk tidak melayani Tuhan. Ia tetap setia. Karena itu, layaklah jika kemudian Paulus mempercayakan untuk menjadi gembala jemaat atau pemimpin gereja di Efesus kepadanya. Timotius muda mengemban tugas dan tanggung jawab besar, tapi tidak gentar. Meski harus berhadapan dengan banyaknya pengajar-pengajar sesat yang mengancam pertumbuhan iman umat Tuhan. Timotius muda juga mendapat tugas dan melaksanakannya dengan baik untuk mengangkat penilik atau penatua jemaat serta para diaken dengan kriteria yang telah ditetapkan. Timotius muda yang luar biasa. Perasaan minder, rendah hati, tidak mampu juga bisa terdapat dalam diri orang muda masa kini. Sebagai seorang muda, mungkin kita merasa takut atau minder ya. Usia kita mungkin memang terbilang muda. Orang lain juga menganggap kita sebagai orang yang masih bau kencur. Bahkan ketika kita hendak berbicara kepada mereka yang usianya jauh lebih tua daripada kita, seringkali itu terasa sulit bagi kita karena kita dianggap terlalu muda dan belum dewasa. Sehingga kita tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Jangan biarkan perasaan itu. Belajarlah dan berjuanglah seperti Timotius, bahwa sekalipun kita masih muda, kita dapat hidup begitu rupa sehingga layak menjadi teladan bagi orang lain.
Hal ini bisa terlihat dalam sikap kita, membawa diri melalui cara kita berbicara dan bertingkah laku. Bahkan mampu menjadi luar biasa sebagaimana Timotius muda. Saudaraku, marilah kita belajar menjadi seorang muda yang dapat menjadi teladan dalam sikap, perkataan, tingkah laku, dan cara kita menjalani kehidupan yang bersih atau kudus, benar, dan takut akan Tuhan. Kita bisa mulai dari sikap kita menjadi peramah, tulus, jujur, dan rendah hati terhadap semua orang. Saudaraku, mulailah dari perkataan yang kita ucapkan. Bicaralah dengan kata-kata yang lembut, penuh kasih, dan membangun dalam perkataan positif. Kita juga bisa mulai dari perilaku. Berperilakulah dengan sopan dan tidak mau menang sendiri, bahkan adil, serta tidak mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain. Jadilah orang muda. Jadilah teladan yang dimulai dari bertekun membaca dan merenungkan kitab suci. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita.